Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini yaitu tentang identifikasi senyawa asam basa. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Fatimah Amalia, Wardatul Jannah, dan Wulan Agustina. Senyawa asam. Asam dalam ilmu kimia ialah senyawa kimia yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan sebuah larutan dengan pH lebih kecil dari 7. Contoh asam yaitu asam cuka. Ciri-ciri dari senyawa asam yaitu yang pertama, rasa masam jika dicicipi. Yang kedua, derajat keasaman lebih kecil dari 7, yaitu pH-nya kurang dari 7. Yang ketiga, terasa menyengat jika disentuh, terutama asam kuat. Yang keempat, reaksi dengan logam bersifat korosif. Yang kelima, merupakan larutan elektrolit sehingga dapat menghantarkan arus listrik. Sifat-sifat senyawa asam. Yang pertama yaitu mempunyai rasa asam. Yang kedua, mengubah lakmus biru menjadi merah. Yang ketiga, bersifat korosif, dapat melarutkan berbagai logam. Dan yang keempat, dapat melarutkan batu kapur, menghasilkan gas karbon dioksida. Senyawa basa. Basa adalah lawan dari asam, yaitu ditujukan untuk unsur atau senyawa kimia yang memiliki pH lebih dari 7. Contohnya, kalium hidroksida. Ciri-ciri dari senyawa basa yaitu yang pertama, rasa pahit jika dicicipi. Yang kedua, dalam keadaan murni, umumnya berupa kristal padat. Yang ketiga, tingkat keasaman lebih besar dari 7, yaitu pH-nya lebih dari 7. Yang keempat, terasa licin di kulit. Yang kelima, memiliki sifat kaustik. Yang keenam, dapat mengemulsi minyak. Dan yang ketujuh, merupakan elektrolit. Larutannya dapat menghantarkan arus listrik.
Sifat-sifat senyawa basa. Yang pertama yaitu rasanya pahit. Yang kedua, mengubah lakmus merah menjadi biru. Yang ketiga, bereaksi dengan lemak membentuk sabun. Yang keempat, menetralkan sifat asam. Dan yang kelima, bersifat korosif, khususnya basa kuat. Indikator senyawa asam basa. Indikator adalah zat yang dapat memberi warna berbeda dalam lingkungan asam dan lingkungan basa. Indikator dapat dibedakan menjadi indikator alami dan indikator buatan. Indikator alami. Indikator asam basa yang berasal dari alam seperti tumbuh-tumbuhan. Contohnya, ekstrak bunga sepatu, ekstrak kulit manggis, ekstrak kol merah atau kubis merah, dan ekstrak kunyit. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan perubahan warna dari ekstrak tanaman jika diberi larutan asam dan larutan basa. Yang pertama ada ekstrak tanaman kubis merah. Warna asli dari ekstrak tanaman kubis merah berwarna ungu. Bila diberi larutan asam, akan berubah menjadi warna merah muda. Sedangkan jika diberi larutan basa akan berubah menjadi warna hijau. Yang kedua, ada ekstrak bunga sepatu. Warna asli dari ekstrak bunga sepatu berwarna merah tua. Jika diberi larutan asam akan berubah menjadi warna merah. Dan jika diberi larutan basah akan berubah menjadi warna kuning. Yang ketiga, ada ekstrak bunga mawar. Warna asli dari ekstrak bunga mawar berwarna merah muda. Jika diberi larutan asam tidak terjadi perubahan warna. Warnanya tetap merah muda. Dan jika diberi larutan basa akan berubah menjadi warna hijau. Dan seterusnya ya. Sebagai contoh, ambillah kulit manggis, tumbuklah sampai halus dan campurkan sedikit air. Warna kulit manggis adalah ungu dalam keadaan netral. Jika ekstrak kulit manggis dibagi dua dan masing-masing diteteskan dalam larutan asam dan basa, maka dalam larutan asam terjadi perubahan warna dari ungu menjadi coklat kemerahan. Larutan basa yang diteteskan akan mengubah warna dari warna ungu menjadi biru kehitaman. Selanjutnya adalah indikator universal. Indikator universal merupakan campuran dari berbagai macam indikator yang dapat menunjukkan pH suatu larutan dari perubahan warnanya. Untuk menunjukkan keasaman dan kebasahan, kita bisa lihat pada rentan pH 1 sampai 14. Sekarang kita lihat warna-warna yang menandakan pH larutan yang telah ditambahkan indikator universal. Bisa dilihat ada warna kuning, merah, hijau, dan ungu. Untuk warna kuning sampai merah itu menunjukkan larutan asam.
Kemudian larutan biru sampai biru tua, begitu juga ungu, menunjukkan larutan basah. Sedangkan warna hijau berarti menunjukkan bahwa larutan tersebut adalah netral. Kemudian ada indikator buatan. Indikator asam basa yang dibuat oleh manusia biasanya berupa bahan kimia. Contoh ada kertas lakmus berwarna merah dan biru, indikator universal, phenolphthalein, protimol biru, metil merah, metil kuning, metil jingga, fenol merah, dan indigo carmine. Kertas lakmus. Kertas lakmus adalah kertas dari bahan kimia yang dapat berubah warna jika ditetesi atau dicelupkan ke dalam larutan asam dan atau basa. Kertas lakmus memiliki dua macam warna, yaitu merah dan biru. Cara menggunakannya sangat mudah. Tinggal mencelupkan sehelai kertas indikator ke dalam larutan yang akan diukur pH-nya. Jika berubah menjadi warna merah, berarti larutan tersebut asam. Jika berubah warna biru, maka larutan tersebut adalah basa. Identifikasi dengan kertas lakmus. Kertas lakmus dalam larutan asam, larutan basa, dan larutan bersifat netral berbeda. Ada dua macam kertas lakmus, yaitu lakmus merah, lakmus biru. Sifat dari masing-masing kertas lakmus tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada lakmus merah. Lakmus merah dalam larutan asam berwarna merah dan dalam larutan basa berwarna biru. Yang kedua, lakmus biru. Lakmus biru dalam larutan asam berwarna merah dan dalam larutan basa berwarna biru. Yang terakhir, lakmus merah maupun lakmus biru dalam larutan netral tidak berubah warna.
pH suatu larutan. pH merupakan suatu parameter yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman larutan. Larutan asam dan larutan basa memiliki ukuran pH yang berbeda. Untuk larutan asam memiliki pH 0 sampai 6. Untuk larutan basa memiliki pH 8 sampai 14 dan untuk larutan netral memiliki pH 7. Nilai pH dapat lebih rendah dari 0 dan dapat lebih tinggi dari 14. pH yang di bawah 0 atau pH yang bernilai negatif itu dinamakan dengan asam kuat. Dan pH yang lebih tinggi daripada 14 disebut basa kuat. Ada beberapa yang termasuk dalam asam kuat, yaitu asam klorida, asam nitrat, asam sulfat, asam bromida, asam iodida, asam klorat, dan asam perklorat. Dan yang termasuk dalam basa kuat yaitu litium hidroksida, natrium hidroksida, kalium hidroksida, ribidium hidroksida, cesium hidroksida, kalsium hidroksida, strontium hidroksida, dan barium hidroksida. Derajat keasaman pH suatu larutan dapat ditentukan menggunakan indikator universal, indikator stick, larutan indikator, dan pH meter. Indikator universal. Indikator universal merupakan campuran dari bermacam-macam indikator yang dapat menunjukkan pH suatu larutan dari perubahan warnanya. Indikator universal ini memiliki dua macam indikator. Yang pertama, indikator berupa kertas atau indikator stick, dan larutan indikator. Indikator kertas atau indikator stick berupa kertas serap, dan tiap kotak kemasan indikator jenis ini dilengkapi dengan peta warna. Dalam peta warna ada berbagai macam warna yang tersedia untuk menentukan pH suatu larutan. Cara penggunaan indikator stick sangatlah sederhana, yaitu dengan cara sehelai indikator dicelupkan ke dalam larutan yang akan diukur pH-nya. Kemudian, sehelai indikator tersebut dibandingkan dengan peta warna yang telah tersedia untuk menentukan ukuran pH-nya. Larutan indikator. Indikator buatan dapat menunjukkan suatu larutan bersifat asam atau basa melalui perubahan warna. Ada beberapa indikator, yaitu timol biru atau transisi pertama, metil merah, bromotimol biru, timol biru atau transisi kedua, phenolphthalein. Yang pertama, timol biru. Pada pH rendah, timol biru akan berwarna merah, dan pada pH tinggi, timol biru akan berwarna kuning. Rentang pH transisi 1,2 sampai 2,8. Yang kedua, metil merah. Pada pH rendah akan berwarna merah dan pada pH tinggi akan berwarna kuning dengan rentang pH transisi 4,4 sampai 6,2. Yang ketiga, bromotimol biru. Pada pH rendah akan berwarna kuning dan pada pH tinggi akan berwarna biru dengan pH transisi 6,0 dan sampai 7,6. 4. Timol biru atau transisi kedua, pH rendah akan berwarna kuning dan pH tinggi akan berwarna biru dengan rentang pH transisi 8,0 sampai 9,6. Yang terakhir ada phenolphthalein. Pada pH rendah, dia tidak akan berwarna,
dan pada pH tinggi akan berwarna fusia dengan rentang transisi 8,3 sampai 10. Selanjutnya pH meter. pH meter ini berbeda dari indikator alami dan indikator universal sebelumnya. pH meter merupakan sebuah alat elektronik yang sudah modern untuk mengukur pH, derajat keasaman atau kebasahan suatu cairan. Ada elektroda khusus yang berfungsi untuk mengukur pH bahan-bahan semi padat. Cara menggunakan alat tersebut yaitu dengan cara dicelupkan pada larutan yang akan diuji. Lalu, pada pH meter akan muncul angka skala yang menunjukkan pH larutan tersebut. Untuk prinsip kerja utama pada pH meter, yaitu terletak pada sensor probe yang berupa elektroda kaca dengan jalan mengukur jumlah ion H3O+ di dalam larutan. Pada elektroda kaca, terdapat lapisan kaca setebal 0,1 mm yang berbentuk bulat atau bulb. Bulb ini dipasang dengan silinder kaca non-konduktor atau plastik memanjang, yang selanjutnya diisi dengan larutan HCl 0,1 mol per desimeter kubik. Di dalam larutan HCl terendam sebuah kawat elektroda panjang berbahan perak yang pada permukaannya terbentuk senyawa setimbang AgCl. Konstannya jumlah larutan HCl pada sistem ini membuat elektroda Ag atau AgCl memiliki nilai potensial stabil. Contoh soal pertama. Tentukan pH larutan dari HCl 0,007 molaritas. Pembahasannya yang diketahui yaitu HCl sama dengan 0,007 molaritas. HCl AQ sama dengan H plus AQ ditambah Cl min AQ. H plus sama dengan 1 kali HCl sama dengan 0,007 molaritas. pH sama dengan min log H plus sama dengan min log 0,007 sama dengan min log 7 kali 10 pangkat min 3. Jadi pH-nya adalah 3 min log 7. Contoh soal 2. Sebanyak 400 ml larutan mempunyai pH 1. Dicampurkan dengan 100 molaritas larutan yang mempunyai pH 2. Hitunglah pH campuran yang terjadi. Pembahasan. Karena volumenya berbeda, maka menentukan H plus total sama dengan H plus 1 dikali volume 1 ditambah H plus 2 dikali volume 2 per volume 1 dikali volume 2. Untuk pH 1 berarti H plus 1 sama dengan 10 min 1 molaritas dengan volume 400 ml.
Untuk pH 2 berarti H plus 2 sama dengan 10 min 2 molaritas dengan volume 100 ml. H plus total sama dengan H plus 1 dikali volume 1 ditambah H plus 2 dikali volume 2 per volume 1 ditambah volume 2 sama dengan 10 min 1 dikali 400 ditambah 10 min 2 dikali 100 per 400 ditambah 100 sama dengan 41 per 500 sama dengan 8,2 dikali 10 min 2 molaritas. pH campurannya yaitu 2 min log 8,2. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti sering menjumpai bahan-bahan seperti ini. Bahan-bahan itu tentunya ada yang bersifat asam, basa, ataupun netral. Lalu, bagaimana caranya ya agar kita tahu sifat dari masing-masing bahan itu? Contohnya seperti larutan ini. Agar kita tahu larutan ini bersifat asam atau basa, apakah kita bisa langsung mengeceknya dengan merasakan teksturnya menggunakan tangan? Atau dengan langsung mencicipi rasanya? Tapi, bagaimana jika bahan tersebut ternyata berbahaya untuk tubuh kita? Jika di laboratorium, kita bisa mengecek sifat asam atau basa suatu bahan menggunakan beberapa alat, seperti kertas lakmus, indikator universal, dan pH meter. Tapi, bagaimana jika kita tidak memiliki alat-alat itu? Solusinya, kita bisa menggunakan indikator alami yang ada di lingkungan sekitar. Indikator alam merupakan bahan-bahan alam yang dapat berubah warnanya dalam larutan asam, basa, atau netral. Indikator alam yang biasanya digunakan dalam pengujian asam basa adalah tumbuhan yang berwarna mencolok. Ya, salah satunya kita bisa menggunakan kunyit sebagai indikator alami. Yuk kita cari tahu bagaimana cara membuat indikator alam dari kunyit. Ini adalah alat dan bahan yang diperlukan. Ada mortar dan alu, gelas beker, corong kaca, pisau, batang pengaduk kaca, dan bahan-bahannya ada kunyit, air, dan kertas saring. Langkah-langkah membuatnya yaitu siapkan kunyit, kupas kunyit menggunakan pisau sampai kulitnya bersih, setelah itu letakkan di dalam mortar. Lalu tumbuk kunyit hingga benar-benar halus. Setelah halus, campurkan air bersih dan aduk hingga merata. Setelah itu, siapkan gelas beker, corong kaca, dan kertas saring.
untuk menyaring ekstrak kunyit tersebut. Lipat kertas saring seperti ini, letakkan di dalam corong kaca, dan siap digunakan untuk menyaring ekstrak kunyit. Tuangkan ekstrak kunyit ke dalam corong kaca yang telah dilapisi oleh kertas saring sambil diaduk-aduk agar ekstraknya keluar. Nah, ini dia ekstrak kunyit yang sudah terpisah dari residunya. Kemudian kita siapkan kertas saring yang baru. Kita potong-potong sampai menjadi ukuran seperti ini. Masukkan kertas saring yang sudah dipotong ke dalam ekstrak kunyit dan letakkan di dalam wadah yang bersih. Lakukan hingga semua kertas saring habis. Setelah itu, kita tunggu sampai mengering. Setelah kering, ini dia hasil kertas saring yang telah menjadi indikator alami dari kunyit. Potong-potong sesuai dengan ukuran yang akan digunakan. Ini dia kertas indikator yang telah dipotong-potong. Mari kita coba gunakan untuk bahan yang sudah kita ketahui asam basanya, yaitu larutan cuka dan larutan deterjen. Yang pertama, larutan cuka. Kita celupkan kertas indikator. Ternyata setelah dicelupkan warnanya tidak berubah. Lalu larutan deterjen. Setelah dicelupkan, warnanya berubah menjadi merah kecoklatan. Jadi kesimpulannya, kertas indikator tidak berubah warna jika dicelupkan ke larutan asam dan akan berubah warna menjadi merah kecoklatan jika dicelupkan ke dalam larutan yang bersifat basah. Ayo kita coba menguji larutan yang ada di sekitar kita. Yang pertama, warnanya tidak berubah. Larutan kedua juga tidak berubah. Larutan ketiga tetap tidak berubah. Larutan keempat berubah menjadi merah kecoklatan. Larutan kelima tidak berubah. Dan larutan terakhir juga tidak berubah. Setelah semua diuji, kita tahu adanya perubahan warna indikator, yaitu warna kuning menjadi merah kecoklatan. Indikator yang berwarna coklat menandakan bahwa sampel bersifat basah. Warna coklat tersebut disebabkan karena degradasi senyawa kurkumin apabila berada pada kondisi basah. Nah, mudah bukan cara mengetahui